Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2216 Tatapan Kematian. Bersenandung. Pilar Optimus bergetar, mungkin merasakan ancaman, berdengung bergemuruh, dan di dalamnya, Kaisar Wei menyebar, membawa kekuatan penghancur, menghancurkan setiap jengkal ruang, mencoba menghentikan Ye Chen. Bersenandung. Pedang Kaisar Xianwu juga bergemerincing, memancarkan cahaya peri yang cerah, dan menyingkirkan pilar sihir Kaisar Wei untuk Ye Chen. Ketika dia hanya berjarak 1/10 inci dari pilar Optimus, melalui pilar ajaib, Ye Chen melihat sepasang mata, merah besar, luas dan sunyi, dengan visi kehancuran, berkembang di mata, bersinar dengan cahaya Kaisar yang dingin, menatapnya dengan tegas adalah tatapan Kaisar, dan itu juga tatapan kematian. Ye Chen tahu betul bahwa Kaisar lain dari alam iblis surgawi akan segera datang. Sangat disayangkan bahwa Kaisar tidak memiliki kesempatan, karena kepalanya telah membentur pilar Optimus, dan pilar sihir yang gelap dan keras itu terkena retakan, dengan retakan itu sebagai pusatnya, satu demi satu, menyebar dengan cepat ke seluruh pilar Optimus. Brengsek. Dari pilar sihir, terdengar raungan menderu, yang datang dari Kaisar alam iblis surgawi. Dia jelas tidak mampu menguasai langit, tetapi Ye Chen menghancurkan pilar Optimus. Ledakan. Ada suara gemuruh, seperti guntur abadi, bergema melalui lemari besi dari 10.000 alam. Pilar setan langit runtuh, dan setiap jengkalnya diledakkan menjadi abu. Fondasi setan surgawi di langit langsung runtuh terpisah. Segera, langit dan bumi berguncang, dan lingkaran cahaya gelap menyebar dari medan es ke langit tanpa batas. Tidak. Langit penuh dengan raungan ketakutan, itu adalah raungan putus asa dari Jenderal Iblis Surgawi, melarikan diri berkeping-keping, namun, lingkaran cahaya gelap itu seperti tangan yang menghancurkan dunia, kemanapun ia lewat, tidak peduli prajurit iblis surgawi atau iblis surgawi jenderal, mereka semua berubah menjadi abu terbang dalam sekejap, fondasinya telah dihancurkan, tidak ada yang bisa lolos dari hukuman, dan mereka dikubur satu demi satu. Tidak. Dia masih melawan Canye Demon Emperor, dan dia tidak terkecuali. Tubuh Kaisar berdengung dan gemetar, dia menendang ke belakang, dan dia tidak bisa diam. Sepasang mata Kaisar menonjol, dan pupilnya juga menyempit. Matanya dipenuhi ketakutan, jadi bagaimana dengan Kaisar? Jadi bagaimana dengan Kaisar Dianfeng, tanpa fondasi aslinya, dia juga akan dihancurkan. Dalam sekejap, basis kultivasi Kaisar Dao turun satu tingkat, dan tubuh iblisnya terbelah sedikit demi sedikit. Mata untuk mata. Kaisar Yan meraung, dan putra Kaisar Yan juga meraung, satu Kaisar dan satu putra, menyerang dengan pedang, satu pedang mengintegrasikan hukum jalan Kaisar, memberkati kepercayaan semua makhluk, mengorbankan Kaisar dan putra Kaisar, dan membuat prestasi besar sepanjang hidupnya. Pedang paling puncak, kekuatan untuk menghancurkan orang mati, menghancurkan dunia. Engah. Darah Kaisar berceceran dan memenuhi langit, dan pedang Kaisar Yan menembus Canye Modi. Pada saat yang sama, hukum Kaisar Dao Kaisar Yan, melalui pedang Kaisar di tangannya, dibenamkan ke dalam tubuh Ken Ye Modi, dan untaian naskah segel Kaisar Dao Xianmang yang tersisa, terukir di tulang Kaisar Ken Ye, aliran kekuatan yang sangat merusak meledakkan hukum Kaisar Yan tentang jalan Kaisar. Tidak. Kaisar Iblis Canye meraung, mencoba untuk menyingkirkan hukum Kaisar Yan, tetapi itu tidak berguna, tulang-tulang Kaisar runtuh sedikit demi sedikit, dan seluruh tubuh Kaisar Iblis Surgawi, termasuk roh primordial Kaisar Dao, meledak sambil mengaum. Ketika dia sekarat, Kaisar mengerti apa itu penyesalan. Penyesalan seharusnya tidak membanggakan kekuatannya, penyesalan seharusnya tidak meremehkan semut, sehingga situasi penindasan mutlak disebabkan olehnya. Setelah mengubur tubuh Kaisar, Kaisar tertinggi Ken Ye, penguasa tertinggi yang sempurna, telah menjadi lelucon paling konyol di surga kecil ini. Dengan raungan terakhir, Canye Demon Emperor musnah, dan Dao Tai Sang Tian runtuh. Won! Dong Huang Taixin tersenyum kelelahan, sosoknya berlumuran darah, begitu pula para jenderal, kaisar, dan orang suci, semuanya tertutup bekas luka,
memegang pedang kaisar yang berdarah, bergoyang di pintu masuk lapangan es, untuk surga semua kaisar dan putra memblokir puluhan ribu setan surgawi, dan mereka hampir mati dalam pertempuran. Won! Di alam api surga, Shiken menyeret tubuhnya yang berdarah dan terhuyung-huyung ke depan, membuat jejak kaki berdarah selangkah demi selangkah. Putra pesawat bukanlah omong kosong. Dengan tubuhnya yang setengah mati, dia membantai 9 Raja Iblis. Won! Di benua Belanda, Iblis mencengkeram bahu gioknya yang berdarah, runtuh, seluruh surga dan segudang wilayah sedang bertarung, dan dewa jahat tidak ada, menghalangi langit berbintang sendirian, membunuh mayat iblis ke gunung, darah mengalir ke sungai, teman lama permaisuri teratai merah, membela itu juga gunung dan sungai yang besar ini. Won! Di padang es surga, murid kaisar di surga lembab tubuh kaisar dan putra kaisar tidak mengecewakan rakyat jelata, dan mereka melakukan hal yang sama. Won! Melihat penguburan kaisar, orang-orang dari semua wilayah mengangkat senjatanya, berteriak histeris, dan wajah mereka berlumuran darah. Keyakinan semua makhluk memadatkan secercah harapan dan memenangkan pertempuran antara makhluk abadi dan iblis. Kaisar yang tersenyum, perubahan hidup suram, tubuh kaisar yang gemetar, berlumuran darah kaisar, jatuh ke langit, dan pada musim gugur, tubuh kaisar dihancurkan inci demi inci, dan kaisar iblis hanya dimakamkan, jadi dia tidak bisa lepas dari malapetaka itu. Sesaat sebelum pergi, senyum kaisar dan kaisar lelah dan lembut. Kaisar mengatur semua roh, dan masa lalu bersinar terang. Apakah itu tubuh kaisar atau putra kaisar, mereka tidak menghina martabat kaisar. Mereka adalah orang suci pelindung rakyat jelata, dan mereka juga membawa keyakinan semua makhluk hidup. Selamat untuk kaisar. Semua orang di 10.000 domain melangkah maju, melipat tangan dan membungkuk, melihat kaisar dan putranya. Kaisar yang tersenyum dan melambaikan punggungnya, legenda dan mitos kaisar semuanya terkubur bersama kaisar dan berubah menjadi debu sejarah, tetapi citra punggung kaisar akan terukir di hati rakyat selamanya. Ladang es penuh dengan kehancuran, tidak ada gunung yang lengkap, dan sungai yang bersilangan semuanya berwarna darah. Semua kaisar dan putra surga, saling mendukung, mencerminkan fajar harapan, berjalan di tanah yang luas, punggung mereka semua berlumuran darah, dan di belakang mereka ada serangkaian jejak kaki merah. Ini pertama kalinya kamu menggendongku. Ji Ningsuang bergumam pelan, pipinya yang pucat menempel di punggung Ye Chen, kata-katanya penuh kelembutan dari istrinya, sangat manis dan hangat, jika dikatakan bahwa orang yang menyakitinya kebanyakan adalah Dongshen Yaoqi, melawan 32 kaisar sangat sulit sehingga dia hampir mati. Ye Chen tersenyum, penuh dengan kehangatan suaminya, dan dia gigih di setiap langkahnya. Cantik, apakah kamu bebas malam ini? Mengapa kamu tidak menemukan tempat untuk membicarakan cita-citamu dalam hidup? Selain Ye Chen, tubuh jihad Dharma juga ada di punggungnya, dan dia juga menggendong seorang wanita di punggungnya. Itu adalah Bei Sheng dari Xuan Huang, dan dia telah cukup menderita luka. Selama kesengsaraan surgawi, dia menabrak Kaisar 9 Desolate, dan hampir mati dalam pertempuran. Mengenai kata-kata tubuh Dharma Jihad, dia mengabaikannya, wajahnya pucat, dan matanya yang indah kabur karena kelelahan, dia akan selalu melirik ke samping secara tidak sengaja, melihat Ye Chen sendiri, melihat Ji Ningsuang yang menggendong Ye Chen, mereka berdua, mereka adalah pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang cocok di surga. Saya tubuh Dharma, tapi saya tahu apa yang diketahui dewa saya. Saya persis sama dengan kehidupan dewa saya. Ini bukan tentang dengan siapa saya tidur. Kung Fu saya di tempat tidur juga sangat bagus. Terus berbicara tanpa henti. Ini baik untuk Bei Sheng, jika dia tidak membalas, itu karena dia terluka parah, dia tidak bisa berdiri lagi, jika tidak, dia akan bangun, membersihkan tubuh Dharma Jihad, dan memukulinya sampai mati, bahkan dengan tubuh utamanya, Ye Chen, menendangnya, memakai kakiku, aku melepas pakaianku saat itu, dan tidak mau bertanggung jawab. Di sisi lain, gambarnya juga sangat hangat, Chen Yi menggendong Little Nine Immortals, Long Jie menggendong Dewi Suku Roh, putra klan Wu menggendong Dewi Suku Kuno, dan Nandi menggendong Suzaku. Mereka semua berpasangan. Di punggungnya, membisikkan kata-kata cinta kuno, semuanya membawa kelembutan seorang wanita. Aku tidak tahan dengan mereka yang menunjukkan kasih sayang, itu menyebalkan. Kui Niu melengkungkan bibirnya. Aku berkata bos, kamu juga harus menggendongku di belakangmu. Xiao Yuan Huang menangis, dia adalah satu-satunya yang terbaring di tanah di antara kerumunan,
dia terluka parah, dan diseret dengan satu kaki oleh Kuiniu sepanjang waktu. Cara tidak, itu tidak bertiup, rambut monyetnya hampir botak. Kembalikan adikmu, teriak Kuiniu, berteriak dan berteriak, tanpa merasa tertekan sama sekali. Mereka adalah beberapa pasangan, saya mengerti, apa arti kombinasi ini. Tian Suo mengelus dagunya, melirik Ye Chen dan Jining Xuang, dan matanya akhirnya tertuju pada Wu Qing. Kaisar Xuanyuan yang pendiam juga menggendong seorang wanita yang terluka parah di punggungnya. Sekilas, dia cukup cantik, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia benar-benar cantik. Bukankah dia Dewi Yaoxin dari Yaoqi? Aku biasanya diam, tapi ini juga bisa menarik perempuan. Sun Munsen Zizian menghela nafas. Jika ibu peri Yaoqi mengetahuinya, dia pasti sangat senang, kata Zhou Wang Songyu dari timur dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah secara signifikan. Kalau dipikir-pikir, Dewi Yaoqi sebelumnya diculik oleh Ye Chen, dan Dewi Yaoqi yang baru juga sedang dalam perjalanan untuk diculik. Itu juga karena ibu peri Yaoqi yang masih menanggapi perampokan itu, jika tidak, dia pasti akan gila, apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak wanita di dunia, yang hanya melihat Yaoqi kita. Apakah Anda memiliki rasa moralitas publik? Jika ada dewi lain di Yaoqi, akankah kita menculiknya juga? Setelah keheningan, semua orang saling memandang. Ada pemahaman diam-diam, yang digunakan untuk menggambarkan mata mereka. Tanah suci Yaoqi kaya akan keindahan, semuanya indah, dan semuanya indah. Premisnya adalah Anda memiliki untuk memiliki kemampuan itu. Saat mereka keluar dari lapangan es, ekspresi semua orang menjadi lebih sedih. Kesenangan tetap menyenangkan, omong kosong tetap tidak masuk akal, masih ada rasa sakit. Api perang menyapu langit dari 10.000 wilayah. Pertempuran antara yang abadi dan iblis ini terlalu sengit. Tubuh Kaisar Yan dimakamkan dan putra Kaisar Yan meninggal. Terlalu banyak orang yang tewas dalam pertempuran. Mereka tidak melakukannya. Jangan tinggalkan nama, ada terlalu banyak warisan. Karena perang ini, dupa terputus, langit yang berdarah, sungguh sebuah tragedi. Suara ratapan memenuhi langit berbintang, mencari kerabat di lautan mayat dan darah. Semua orang diam, dan di tengah rasa sakit, sulit menyembunyikan kesedihan dan kemarahan mereka. Kemarahan seperti itu untuk orang Hong Huang. Jika orang Hong Huang bergabung dalam perang, langit akan bertarung dengan sangat sengit. Mereka benar-benar menggunakan darah dan daging mereka untuk membangun tembok besar berdarah untuk rakyat jelata Wanyu. Kemarahan mereka juga merupakan kemarahan Kaisar Hades dan Kaisar Huang. Dalam pertempuran antara makhluk abadi dan iblis ini, dua makhluk tertinggi melihatnya dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir, tidak ada pemandangan prasejarah, dan alih-alih membantu seorang prajurit, mereka mengagumi gambar-gambar berdarah. Gambar-gambar itu, di mata mereka, sangat indah, mereka bahkan bisa melihat prasejarah, sentuhan itu menghapus senyum puas. Di dalamnya, ada tempat persembunyian dari semua suku prasejarah utama, dan koordinat spasial telah ditandai. Kaisar Dunia Bawah menjentikkan tangannya, dan menyerahkan slip batu giok kepada Di Huang, saat dia kembali ke surga di tahun barunya, kami akan merapikannya satu per satu. Di Huang menjawab namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia melihat mata emas bersinar dengan dingin, dia tidak sabar untuk kembali ke surga, dan kemudian pergi ke Hong Huang untuk menyelesaikan skor, tubuh suci kuno Dacheng, tidak ada seorang pun di suku Hong Huang yang bisa menghentikannya. Episode 2217 merusak. Langit berbintang penuh dengan bekas luka, angin darah merah melolong, dan deru jiwa heroik bergema di telinga orang awam. Menghadapi angin darah, para prajurit surga, saling mendukung, memulai perjalanan pulang, disertai dengan darah dan air mata, pertempuran ini terlalu menyedihkan, bintang-bintang kuno yang tak terhitung jumlahnya runtuh, rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya runtuh, terlalu banyak orang berhenti di bintang-bintang langit, berkeliaran, memandangi kampung halaman yang sudah menjadi kepulan asap, menangis kencang. Dalam hal ini, mereka yang masih berada di planet induk akan melangkah maju, satu persatu, untuk menyambut mereka kembali ke kampung halamannya. Setelah begitu banyak leluhur yang mati dalam pertempuran, mereka harus selalu meninggalkan kenangan bagi para tunawisma. Setelah dibaptis oleh api perang, langit berbintang ini memiliki sedikit roh jahat, yaitu sejenis roh jahat yang hanya bisa diasah di medan perang, sejenis kebencian terhadap orang-orang prasejarah, yang sama sekali tidak ada. Berarti lebih rendah dari setan langit.
Pada saat ini, jika orang-orang prasejarah menantang api lagi, para biarawan surga akan pergi ke medan perang tanpa ragu-ragu. Rumah mereka hilang, gunung dan sungai dihancurkan, dan bahkan setan pun diusir. Apakah mereka akan takut pada prasejarah? Di langit berbintang di timur, Ye Chen tiba-tiba berhenti, menatap kehampaan dengan tenang, seolah-olah dia bisa melihat lubang hitam ruang melalui kabut. Apakah Tianzi masih ada di dalamnya? Dia hampir lupa. Kenapa kamu tidak pergi? Dewa Jenderal Tianjiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil. Senior, masih ada orang di surga yang bisa terhubung ke lubang hitam di luar angkasa, kata Ye Chen ragu-ragu. Ya, ada, dan itu di tengah bencana, bisik Kaisar Bulan. Ye Chen batuk kering, merasa sangat malu. Dia dilemparkan ke dalam lubang hitam oleh Tianzi sebelumnya demi keamanan. Sekarang iblis itu dikuburkan hari ini, matanya reinkarnasi disegel, dan dia tidak bisa masuk ke dalam lubang hitam. Dia tidak bisa masuk, Tuhan, saya tidak bisa keluar bahkan jika saya masih muda, tidak heran situasi seperti itu tidak memalukan. Ratusan tahun, kamu tidak akan bisa mati. Berpikir seperti ini, Ye Chen berbalik perlahan, membawa Jining Suang di punggungnya, dan perlahan-lahan hanyut. Kalau tidak, jika kamu benar-benar tidak bisa masuk ke lubang hitam itu, tidak ada gunanya melihatnya di sini. Gerbang Daoyu Kaisar dibuka, dan semua orang masuk satu demi satu. Sejauh ini, Ye Chen menurunkan Jining Suang, memasukkannya ke dalam kuali, dan bertarung melawan 32 kaisar sendirian. Dia terluka parah. Luka tersembunyi dari hukum kaisar tidak dapat dipulihkan dalam 1 atau 2 hari. Dia yang telah selamat dari bencana seperti itu, anak yang paling jelas, linglung, mungkin ditelan, tapi untungnya, latar belakang Jining Suang cukup dalam untuk menahan erosi hukum. Yue Huang, Tianjiu dan Dong Huang Taixin juga terluka parah. Meskipun Canye Demon Emperor sudah mati, niat membunuhnya masih ada, jadi bagaimana dengan Kaisar Semu Puncak? Ye Chen juga duduk bersila, pulih dari lukanya, dan darah yang menetes dari sudut mulutnya tidak pernah berhenti. Ketika mereka kembali ke Great Chu, yang dilihat semua orang adalah gunung dan sungai yang rusak. Chu Utara yang cantik dalam ingatan mereka telah diinjak-injak ke tanah datar oleh kuku besi iblis surgawi, dan itu ternoda oleh darah jiwa heroik Chu Agung. Di bawah tembok kota Southern Chu yang bobrok, para biksu Great Chu semuanya ada di sana, semuanya mengenakan baju besi dan jubah berwarna darah, berteriak keras ke langit, merekalah yang menjaga gunung dan sungai besar ini, tetapi mereka juga bertempur dengan sengit. Terlalu banyak wajah yang dikenal telah terkubur dalam pertempuran berdarah. Melihat Ye Chen dan yang lainnya, semua biksu Dacu melangkah maju. Ye Ling paling banyak menangis, dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Chen, menangis seperti boneka. Di matanya, ayahnya adalah surga. Ketika iblis surgawi menyerbu Dacu, ayahnya tidak ada. Dacu sudah tidak ada lagi, dan Heng Yue sudah tidak ada lagi. Linger, jangan takut. Senyum Ye Chen, membawa kelembutan seorang ayah yang penuh kasih, dengan lembut membelai Ye Ling. Mata semua gadis lembab, mereka telah mengalami invasi iblis surgawi, sangat berharga untuk diketahui, kehangatan senyum Ye Chen, lelah dan perubahan, yang tidak bisa disembunyikan adalah rasa bersalah, ketika kegelapan ada di gelap, dia tidak berada di sisi keluarganya, sebagai seorang suami dan ayah, harus mengangkat langit untuk mereka. Bagaimana gadis-gadis itu bisa menyalahkan Ye Chen, dan tidak mungkin menyalahkannya. Kaisar Dacu memiliki misi yang lebih penting. Seluruh surga berjuang mati-matian, dan tidak ada yang bisa diampuni. Ini adalah perang yang kejam. Setelah perang, langit berbintang sunyi senyap, kecuali gumpalan kabut darah. Orang-orang biasa di Wanyu semuanya pulih dari luka mereka, dan tidak akan ada lagi perang antara kekuatan musuh di waktu normal, dan tidak akan ada lagi perang selama bertahun-tahun yang akan datang, hanya karena mereka telah bertempur berdampingan, karena dari musuh bersama, karena penyebab bersama. Tanah air, dan berperang melawan setan dalam darah. 9 hari kemudian, pada bintang Zutian Wangsuan, sebuah monumen batu dilemparkan, yang sangat tinggi. Setiap hari, orang akan datang dan mengukir nama mereka di loh batu, mereka adalah jiwa para pahlawan yang tewas dalam pertempuran, dan Wangsuan Sing diganti namanya menjadi makam pahlawan karena ini, hanya untuk mengenang orang mati. Ada juga lebih banyak nama di pahlawan sekte surga. Dacu tidak memiliki reinkarnasi, kematian benar-benar mati, dan masih terlalu banyak jiwa heroik yang mati dalam invasi iblis pertama dan belum kembali ke rumah. Mungkin, mereka sudah lama pergi, terkubur bertahun-tahun,
sampai mati, yang saya tidak tahu. Tidak tahu kampung halaman Dacu. Sampai aku mati, aku tidak tahu masa lalu. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi bumi, bersinar terang. Gerbang kota Chu Selatan dibuka lagi, dan gelombang orang bergegas keluar, bergegas ke utara untuk membangun kembali Chu Utara. Sekte Tianxuan juga tidak menganggur, semua kaisar keluar dan berkumpul di tembok kota Chu Selatan untuk memperbaiki formasi yang rusak dan memberkati formasi baru, berusaha untuk meningkatkan pertahanan dan menyerang ke puncak. Ye Chen meninggalkan puncak Yunfei Heng Yuezong, dan butuh setengah bulan untuk menghapus niat membunuh di tubuhnya dan menyembuhkan tubuhnya sepenuhnya, tetapi wajahnya masih pucat, dan sudut mulutnya kadang-kadang mengeluarkan darah. Asal setan itu masih ada, siap menyerangnya setiap saat. Sejauh ini, dia masih belum tahu, jika tidak ada dasar setan langit, dari mana asal-usul setan langit. Ayah, beri aku pelukan. Little Ye Fan berlari dan menarik sudut pakaian Ye Chen. Ye Chen tersenyum, membungkuk untuk menjemputnya, dan melihat sekeliling, semua gadis ada di sana, tetapi Jining Suang hilang, kebanyakan dari mereka masih mundur, berperang melawan 32 kaisar, dan menderita luka yang sangat serius. Sarapannya masih sangat hangat, langka dan biasa saja, dan paling menyentuh. Dia seharusnya beruntung, senang bahwa Hang Yue masih ada, dibandingkan dengan para tunawisma, dia jauh lebih beruntung, ini adalah perang, begitu kejam sehingga istri dan anak-anaknya dipisahkan, dan begitu tragis hingga keluarganya hancur. Setelah makan, Ye Chen pergi ke puncak Yunfei dan pergi ke berbagai puncak, kehilangan terlalu banyak orang yang dikenalnya, termasuk tetua dan murid, tidak hanya Heng Yuezong, tetapi juga semua kekuatan besar. Long Wu kembali, Qianxiang Yue, Liu Yi, dan Saintes Xing Yue semuanya kembali satu per satu. Mereka pergi mencari kekasih mereka tetapi gagal menemukan mereka, tetapi mereka mengantarkan invasi iblis surgawi dan gagal untuk kembali ke Dacu. Jadi di langit berbintang, berperang melawan iblis, lolos dari kematian. Chu Lingyu dan Hong Chengsui juga kembali, mata mereka berkaca-kaca, terlalu banyak kerabat yang meninggal. Dalam 3 hari lagi, Ye Chen meninggalkan Heng Yuezong dan pergi ke Tianxuanmen. Dong Huang Taixin juga keluar, dan berdiri dengan tenang di sebuah istana, di depannya berdiri sebuah tablet batu yang diangkat ke langit, di atas tablet batu itu terdapat potongan-potongan batu giok, yaitu batu giok Yuanshen. Ye Chen berjalan mendekat dan melihat ke atas dengan tenang, mengetahui apa yang diwakili oleh slip giok ini, mereka semua adalah slip giok Yuanshen yang ditinggalkan oleh Ying Jieren sebelum dia pergi. Melihatnya kali ini, sungguh mengejutkan, lebih dari separuh slip giok telah memusnahkan kecemerlangannya, termasuk Dan Zun, jenderal pertama, dan leluhur 9 kehancuran. Pada saat ini, hati Ye Chen kesakitan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak dapat mempercayainya. Ada begitu banyak orang di Dacu yang meninggal dalam bencana tersebut. Sungguh pukulan yang menghancurkan. Alasan mengapa begitu banyak orang dimakamkan adalah karena invasi iblis surgawi, yang mengganggu iblis surgawi, dan terlalu banyak Yingji yang mati di tangan iblis surgawi. Ada banyak alasan yang menyebabkan Yingji ini menjadi berdarah dikuburkan berarti benar-benar hilang dan tidak pernah kembali. Chu hebat seperti ini, dan sebagian besar kekuatan utama di surga juga sama. Dong Huang Taixin menghela nafas, sangat berhati-hati, tidak berani mengganggu Yingji, tetapi masih tidak sebaik perhitungan manusia. Pertempuran antara makhluk abadi dan iblis, mengganggu seluruh hiruk-pikuk tanggapan terhadap bencana, dan kaisar kuasi puncak yang tak terhitung jumlahnya meninggal. Ye Chen tetap diam, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Setelah bencana, kekuatan tempur puncak langit sudah terkuras. Invasi setan surgawi menyebabkan kekuatan tempur puncak menderita pukulan yang menghancurkan. Dibandingkan dengan surga, Hong Huang jauh lebih baik. Setidaknya, dalam invasi iblis surgawi ini, Hong Huang tidak berpartisipasi dalam perang, dan pada dasarnya tidak ada korban jiwa. Kekuatan tempur surga benar-benar tak terbendung. Tentara datang untuk memblokir, air datang untuk menutupi. Dong Huang Taixin berkata dengan ringan, tetapi Ye Chen dapat mendengar bahwa kalimat sederhana ini penuh dengan niat membunuh yang dingin, yang tidak dapat disembunyikan. Ada metode latihan cepat yang dapat membantuku menerobos ke dunia kuasi kaisar dalam waktu sesingkat mungkin. Kata-kata Ye Chen juga jelas, semakin polos dia, semakin menakutkan dia. Tidak, dan itu tidak mungkin. Dong Huang Taixin berbisik pelan, orang bijak agung maju ke kuasi kaisar, dan kekuatan eksternal tidak berguna. Tidak peduli seberapa menantang obatnya,
Tidak peduli seberapa menantang latihannya, itu adalah sulit untuk dibandingkan dengan cara yang hebat. Realisasi, tanpa kesempatan nirwana, tidak akan ada kemajuan. Ye Chen menghela nafas, karena dia ingin memanggil Di Huang dengan sangat bersemangat untuk maju ke kuasi kaisar. Fakta telah membuktikan bahwa idenya benar-benar konyol. Kecuali alien di dunia manusia, yang sama menakjubkannya dengan manusia nyata di Jiuxiao, kaisar semu termuda di surga juga berusia 3000 tahun. Lebih dari 1000 tahun. Tahun, masih 108.000 mil jauhnya dari Kaisar Zun, butuh waktu lama untuk maju ke Kaisar Zun. Pernahkah kamu berpikir tentang sebuah kemungkinan? Dong Huang Taixin berkata lagi, memandang Ye Chen ke samping, dan bertanya, jika kamu bergabung dengan dunia manusia dan 6 alam, bisakah kamu menjadi seorang kaisar melalui kegelapan? Senior Kaisar. Huang seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk memahaminya, Anda perlu menggunakan kekuatan Anda sendiri, meminjam kekuatan eksternal tidak ada gunanya. Tapi keduanya bukan kekuatan eksternal biasa. Memang, hubungan antara Ye Chen dan 6 alam manusia melibatkan reinkarnasi ruang dan waktu. Tidak peduli dunia manusia atau 6 alam, akarnya adalah Ye Chen. Kekuatan mereka berdua bukanlah apa yang disebut kekuatan eksternal dalam arti tertentu. Jika masih ada kesempatan untuk melebur dengan mereka berdua lagi, aku akan mencobanya. Ye Chen menyentuh dagunya, namun, jika ada kesempatan seperti itu, tidak perlu berkomunikasi dengan leluhur kaisar dunia bawah. Kata-kata ini benar. Biarkan Dong Huang Taixin mengangkat alisnya, tetapi dia terdiam. Apa yang dikatakan Ye Chen juga benar. Ketika dia terintegrasi dengan 6 alam manusia, dia akan memiliki kekuatan tempur untuk menjadi tubuh suci. Bahkan kaisar bisa membunuhnya, dan dia akan takut pada orang-orang prasejarah, Ye Chen sendiri yang bisa meratakan dunia prasejarah. Ayo, biarkan aku meminjam tanganmu untuk melepas segelnya. Ye Chen mengambil slip batu giok. Slip giok ini telah bersamanya cukup lama, dan itu dibawa kepadanya oleh Kaisar Qin Guang atas permintaan Raja Qin Guang saat itu, dan dia hanya bisa membukanya ketika dia maju ke Great Sage. Menghitung waktu, sudah 170 tahun. Namun, setelah naik ke peringkat Sage Agung, banyak hal terjadi satu demi satu, dan dia baru ingat bahwa yang membuatnya malu adalah dengan kultivasinya, dia tidak dapat membuka segel slip giok. Berhati-hatilah. Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk memberkati hukum terlarang yang menakutkan. Jelas, dia takut rahasia batinnya akan diketahui orang luar. Segel tingkat Kaisar Dao. Dong Huang Taixin bergumam pelan, mencoba menunjukkannya, tetapi gagal melepaskannya. Dengan enggan, dia memanggil pedang Xuan Yuan dan memberkatinya dengan kekuatan ilahi yang ekstrim, baru kemudian memecahkan segel slip giok. Klik. Dengan suara garing, batu giok itu meledak, dan seberkas cahaya keemasan keluar, tenggelam ke alis Ye Chen. Dengan baik, Ye Chen mengerang, terhuyung-huyung, dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Dong Huang Taixin mengerutkan kening, melangkah maju dengan tergesa-gesa, dan ingin memeriksa, tetapi dikejutkan oleh kekuatan misterius, dan bahkan ekspresinya tiba-tiba berubah, karena kekuatan itu milik cara kaisar, yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Di Huang dan dunia bawah, yang berada di dunia bawah, menatap Ye Chen dengan mata seperti obor. Apakah itu orang itu atau bukan, kamu bisa mengetahuinya secara sekilas. Underworld Emperor merenung. Begitu yakin. Di Huang berkata dengan acuh tak acuh. Aku percaya kata-katanya. Underworld Emperor menarik napas dalam-dalam. Dia di mulutmu mengacu pada. Hanya kaisar yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. N. Episode 2218 Reinkarnasi dalam Mimpi. Di hutan bambu kecil Tianxuanmen, Ye Chen berbaring dengan tenang di atas ranjang batu, seperti patung es, tidak bergerak, hanya alisnya yang terkadang menunjukkan rasa sakit, seolah-olah dia sedang mengalami mimpi buruk, dan sudut mulutnya terkadang mengeluarkan darah. Itu tidak bisa dihentikan, itu masih asal mula iblis. Dong Huang Taixin menonton dalam diam, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yue Huang dan Tian Jiu juga ada di sana, mata mereka sedikit menyipit, terutama Tian Jiu, yang melihat Ye Chen sekarang, terasa semakin akrab. Dari mana kekuatan ekstrim kaisar berasal? Yue Huang berbisik, cukup bingung, Ye Chen jelas adalah orang suci yang hebat, tidak ada tentara kaisar di tubuhnya, dan tidak ada darah kaisar, bagaimana dia bisa memiliki darah kaisar? Kekuatan entah kenapa, itu benar-benar aneh. Mungkinkah itu asal-usul iblis? Tian Jiu menggosok dagunya dan merenung.
Itu bukan asal-usul iblis surgawi. Dong Huang Taixin berkata dengan tenang, matanya cerah dan gelap, kekuatan ekstrim kaisar memang dari Ye Chen, itu cukup murni, dan kekuatan senjata non-kaisar sebanding, dan kadang-kadang menghilang. Chen telanjang, dan kemudian, tidak peduli betapa sulitnya belajar, alasan utamanya adalah saya ingin memberi makan beberapa makanan khas Dacu dan melihat apakah orang ini bisa bangun, ini bukan solusi untuk selalu tertidur seperti ini. Hai. Ketika Tianjiu sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar Ye Chen berteriak, mungkin teriakan itu datang tiba-tiba, bahkan jika dia jenius, dia sangat terkejut sehingga dia merasa ingin buang air kecil tiba-tiba, dan siapa yang bisa menahan teriakan tiba-tiba itu? Saya membuka gunung ini, dan saya menanam pohon ini. Jika Anda ingin menyeberang jalan ini, Anda dapat menabung untuk membeli jalan. Ye Chen tetap membuka mulutnya dan matanya tidak terbuka, seolah-olah dia sedang tidur, melihat ekspresi wajahnya, ganas, dengan kata-kata yang dia lontarkan, dia benar-benar seperti perampok, menjilat darah dengan ujung pisau. Selamat, Nyonya senang. Sebelum Tianjiu bisa bereaksi, Ye Chen berbicara lagi, nadanya yang keras menjadi tunduk, dan ekspresi perampok ganas itu menjadi tersanjung seperti seorang pelayan, seperti seorang dokter, memberikan kepada keluarga kaya. Pulsa bahagia. Seorang pria yang kuat bergabung dengan tentara dan mempertahankan rumah dan negaranya. Dalam sekejap, nadanya berubah lagi, kata-katanya nyaring dan kuat, dan ekspresinya yang menyanjung berubah menjadi agung dan agung, seperti seorang jenderal yang berperang dalam pasukan. Cuacanya bagus. Tahun ini harus panen yang bagus. Dalam hidupku, aku pasti akan memperluas wilayah dan menciptakan dinasti abadi. Orang tua ini, makan atau tinggal di hotel. Ketika aku kembali ke kampung halamanku, aku akan menikah denganmu dan menungguku. Di atas gunung ini, istirahatlah, setelah anak panah ini, aku akan mengundang semua orang untuk minum. Ye Chen terus membuka mulutnya, mengucapkan beberapa kata aneh. Apalagi setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi dan nadanya berubah sekali, seolah-olah dia memainkan berbagai peran, kadang seperti perampok, kadang seperti jenderal, kadang seperti dokter, kadang seperti pelayan di toko, mengobrol beberapa kata-kata, dan menempatkan hidup penuh dengan perubahan, bergoyang dengan jelas. Anehnya, dia tidak membuka matanya dari awal sampai akhir, seolah-olah sedang berbicara dalam tidurnya. Orang ini tidak sedang bermimpi, dia sakit. Ekspresi Tianjiu menjadi bermakna. Ekspresi Kaisar Bulan serupa. Jika ada yang mengatakan Kaisar paling aneh, itu adalah Ye Chen. Mata Dong Huang Taixin menjadi semakin dalam, ini bukan pertama kalinya Ye Chen melakukan ini. Saat itu, Chu Xuan dikendalikan oleh Zhu Xianjian dan mati di bawah pedang Ye Chen. Ketika dia kembali ke Heng Yue, Ye Chen tertidur lelap. Sama seperti sekarang, dia hanya mengatakan kata-kata aneh. Dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Hari ini, dia juga hadir. Apalagi jaraknya lebih dekat dan penglihatannya lebih menyeluruh. Dari tubuh Ye Chen, dia menemukan kekuatan yang lebih halus dari Kaisar Wei, dan dunia menyebutnya reinkarnasi. Di masa lalu, dia bisa melihat, seperti yang dia lihat hari ini, bahwa Ye Chen menyerap kekuatan reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya, dan dalam kekuatan reinkarnasi itu, ada banyak ingatan yang rusak, seperti dia adalah seorang perampok dalam satu kehidupan, seorang dokter di kehidupan lain, dan seorang dokter di kehidupan lain. Jenderal, dalam satu kehidupan dia adalah pelayan toko, itulah sebabnya Ye Chen mengucapkan kata-kata aneh, itu bukan mimpi. Di samping mereka, Yue Huang dan Tianjiu juga menyadari ada yang tidak beres, mereka membuka mata surgawi mereka untuk mengintip tubuh Ye Chen, dan mereka secara samar-samar dapat menangkap kekuatan misterius, memanggilnya untuk bereinkarnasi. Ye Chen akhirnya jatuh ke dalam keadaan tenang, tidur nyenyak, dan hanya akan secara tidak sengaja menceritakan 4 kata, zaman kuno dan zaman prasejarah. Meskipun suara 4 karakter itu sedikit, itu membuat ketiga Dong Huang Taixin mengerutkan kening lagi, dan tidak bisa melihat Ye Chen lagi. Siapa dia? Dia sebenarnya terkait dengan dunia prasejarah kuno, kabut keraguan, mengurung mood mereka bertiga, tidak peduli seberapa banyak mereka memutar, mereka tidak bisa menghilangkannya. Tapi orang itu, di Gunung Jieming, Di Huang melirik Kaisar Ming. Seharusnya tidak. Kaisar Ming bergumam pelan, mengerutkan kening, dan tidak menjawab kata-kata Di Huang, lepaskan saja gumaman, sedikit seperti dewa, bukan sedikit keagungan seorang kaisar.
Di Huang masih menunggu jawabannya, tetapi Kaisar Ming beruntung, dia berbalik dan turun Gunung Jieming sambil bergumam, dan menghilang dalam sekejap, menyebabkan Di Huang menjawab dengan garis hitam di wajahnya. Ye Chen tidur selama 9 hari. Selama 9 hari, Dacu sangat ramai, terlalu banyak biksu tunawisma datang ke Dacu, satu demi satu. Dan Dacu tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Setidaknya, itu lebih aman daripada berada di langit berbintang. Meskipun iblis terkubur, prasejarah masih ada. Leluhur memimpin tim, dan seluruh Jujiao dipindahkan. Dalam hal ini, perintah diri Dacu tidak menolak. Anda harus tahu bahwa di antara orang-orang yang datang untuk bergabung dengannya, ada banyak kaisar semu, dan ada juga junior, ada juga beberapa penjahat, dengan talenta yang sangat tinggi. Jika mereka dibudidayakan, mereka pasti akan menjadi pilar Great Chu di masa depan. Dan yang paling menyenangkan Tian Xuanmen adalah bahwa Aula Danzun, warisan Danzun, juga berasal dari Xuan Huang. Bukan hanya satu orang, tetapi seluruh Aula datang. Diketahui bahwa Danzun sudah mati, mungkin diketahui bahwa Dan Mantel Zun telah diteruskan ke dunia manusia. Dengan keberanian besar, Hong Chengsui memerintahkan untuk menggabungkan istana Danzun dengan kota Dan. Perintah kepala Aula, orang-orang di Aula Alkimia tidak berani melanggar, karena mereka datang ke Dacu. Mereka belum siap untuk pergi, mereka semua adalah alkemis, tidak buruk menjadi sebuah keluarga, dan mereka rukun. Ketika dua warisan alkimia utama digabungkan, Hong Chengsui yang jenaka memberikan perintah lain untuk menyerahkan posisi tuan istana kepada Ye Chen, meninggalkan api karma teratai merah miliknya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia dan Chu Lingyu pergi ke jalan, dan dia ingin terus menjaga dunia fana mereka. Di matanya, hanya ada dunia fana, seperti Huang Shengzu, dan Master Alkimia. Mereka semua adalah awan mengambang, semua beban ini diserahkan kepada Ye Chen. Sayang sekali Ye Chen masih tertidur dan tidak mengetahuinya. Untungnya, orang-orang di istana Danzun tidak keberatan. Dalam hal alkimia, Hong Chengsui jauh lebih rendah dari Ye Chen, dan mereka semua bergabung ke kota Dan, dan mereka semua adalah keluarga Dacu. Tidak peduli siapa penguasa istana, Ye Chen dia awalnya adalah penguasa kota Dan akan sempurna untuk menjadi penguasa istana Danzun. Dengan cara ini, matahari dan bulan berubah, dan 3 hari berlalu dengan tenang dalam sekejap mata. Di malam yang sunyi, seseorang datang lagi, pasti seorang ahli prasejarah. Benar, dewa jahat roh jahat telah datang, masih membawa alam Changlan bersamanya. Bagaimana dengan dewa jahat? Dia bahkan tidak menyapa, dia menemukan tempat terpencil di sisi Nanchu, dan menetap di alam Changlan. Seluruh rangkaian tindakan ini tidak terasa aneh. Dong Huang Taixin melihat dari awal sampai akhir, sangat malu, wanita tua saya adalah santo pelindung Dacu. Anda datang ke sini begitu Anda menyapa, tanpa menyapa, mengapa Anda begitu sadar diri? Fitnah itu milik fitnah, kedatangan roh jahat, Dong Huang Taixin masih sangat menyambutnya, gadis itu adalah karakter yang kejam, dan sangat membantu untuk datang ke Chu besar ini, yang terpenting adalah dia adalah juga membawa kain wol prajurit kaisar. Perangkat kelahiran permaisuri teratai merah bukanlah dominasi biasa. Di malam yang sunyi, iblis juga dipanggil ke Tian Xuanmen. Mereka berempat berbaris rapi, mempelajari Ye Chen dengan teliti. Pria itu, Ye Chen, tidur selama sebulan penuh, dan tidak ada tanda-tanda akan bangun, dan dia akan selalu berbicara sendiri di tengah malam, berbicara dalam tidur, satu set demi satu. Mengingat ketidakjujurannya, Tianjiu menemukan kain dan menyumpalmu. Sekarang, seluruh dunia diam. Itu datang dengan reinkarnasi. Setan itu bergumam kaget. Apakah ada preseden seperti itu dalam gulungan rahasia yang ditinggalkan oleh permaisuri teratai merah? Tanya Dong Huang Taixin. Aku belum pernah mendengarnya. Setan itu menggelengkan kepalanya dengan ringan, mencoba yang terbaik untuk menangkap kekuatan reinkarnasi di tubuh Ye Chen, seolah-olah dia telah menemukan kesempatan untuk menghidupkan kembali Mu Liu Qing. Dibandingkan dengan pil kebangkitan 9 putaran, kekuatan reinkarnasi sedikit lebih dapat diandalkan. Jika Ye Chen dia benar-benar dapat memahami hukum reinkarnasi, mungkin dia benar-benar dapat menghidupkan kembali Mu Liu Qing, lalu api dan guntur seperti apa yang dia cari, dan bahan alkimia apa dia mencari. Singkatnya, semua orang terdiam lagi, takut Ye Chen akan berjalan sambil tidur, jadi mereka mengikatnya dengan tali lagi. Pada bulan Maret, Ye Chen tidur selama 3 bulan penuh, tubuhnya tertutup debu. Chu Xuan dan yang lainnya datang ke sini sebelumnya, dan ketika mereka melihat Ye Chen disumpal dan diikat,
sudut mulutnya berkedut keras, jadi katakan saja. Saya tidak pulang selama 3 bulan, jadi ternyata saya diikat di sini. Gadis-gadis itu selalu berpikir bahwa Ye Chen pasti telah melakukan hal-hal yang tidak tahu malu lagi, dan ditinggalkan di Tianxuanmen. Hal-hal seperti itu tidak lagi mengejutkan. Kaisar ke-10 Dacu benar-benar menyebalkan. Tidak sampai bulan keempat Ye Chen bangun dan membuka matanya dengan linglung. Ketika dia memasuki matanya, dia melihat langit berbintang yang luas, dan bintang-bintang bersinar terang, seolah-olah berkedip padanya. Mata Ye Chen berputar ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan ketika dia memikirkannya, dia menyadari bahwa tangan, kaki dan tubuhnya diikat, dan mulutnya disumpal kain, baunya sangat tidak enak. Plot macam apa ini Rao adalah konsentrasi kaisar, dan dia sedikit bingung. Mengapa Anda diikat ketika Anda bangun? Melihatnya bangun, Dong Huang Taixin dengan ringan menjentikkan tangannya, membuka ikatan tali peri, dan mengeluarkan kain dari mulutnya, setidaknya dia adalah Kaisar Chu, jadi dia harus menunjukkan wajah. Ye Chen jatuh dari tempat tidur dan muntah sepanjang waktu, karena bau kain itu agak mirip bau kaus kaki bau, atau dengan kata lain, itu adalah kaus kaki bau yang belum dicuci selama 800 tahun. Bau asam itu membuatnya menangis. Apakah kamu mengerti reinkarnasi? Sebelum Ye Chen selesai muntah, iblis itu melangkah maju, memegang kerah Ye Chen dengan satu tangan, menatap Ye Chen dengan mata jahat, berharap mendapatkan jawaban yang akurat. Sedikit bulu, kata Ye Chen, ingin muntah lagi, mulutnya dipenuhi bau kaus kaki. Bisakah reinkarnasimu menyelamatkan orang? Mata iblis itu masih penuh harapan. Episode 2219 saya memiliki edisi terbatas. Aku tidak bisa diselamatkan. Ye Chen terbatuk kering. Dia tahu arti iblis itu. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi menyelamatkanmu. Permaisuri tidak berdaya, apalagi dia. Singkatnya, mata indah roh jahat sangat redup, dia terlalu bersemangat, seolah-olah dia lupa bahwa Ye Chen hanya ada di alam suci agung, dan reinkarnasi yang bahkan Kaisar Agung tidak dapat mengerti, bagaimana mungkin dia menyadarinya tiba-tiba. Pada saat ini, dia merasa bahwa pil kebangkitan 9 putaran dapat diandalkan, dan dia harus menemukan api dan guntur yang sebenarnya, serta bahan alkimia, jadi dia menunjuk ke pil kebangkitan 9 putaran untuk menghidupkannya kembali, Mu Liu Qing. Kaus kaki siapa ini? Di sini, Ye Chen memegang kain di satu tangan dan mencubit hidungnya di tangan yang lain, melihat sekeliling ke arah kerumunan dengan wajah gelap, langsung melewati Kaisar Bulan dan Dong Huang Taixin, bahkan tidak memikirkan iblis. Mereka semua cantik, tanpa bekas kotoran di tubuh mereka, bagaimana mereka bisa menjadi mereka? Matanya menatap Tian Jiu, lalu ke Tian Lao dan Di Lao, serta Zundi tua itu, kaus kaki bau itu pasti orang tua yang tidak memiliki moralitas publik sama sekali, jangan dicuci. Jangan memasukkannya ke mulut orang. Apakah Anda mengetahuinya atau tidak, orang akan mati. Semua Kaisar Zun tua tidak berbicara sepatah kata pun, mereka melakukan segalanya, dan mereka semua tidak dapat diandalkan. Wajah Ye Chen menjadi lebih gelap, dan dia berhenti bertanya, dan hanya menatap kaki semua orang. Belum lagi, saya benar-benar menemukannya untuknya. Orang tua yang mengenakan sepasang kaus kaki. Ada begitu banyak orang yang hadir, pria dan wanita, dialah yang luar biasa dan mengenakannya. Hati nurani langit dan bumi, bahkan lelaki tua itu tidak tahu, dia hanya memakai satu kaus kaki, sedangkan kaus kaki lainnya hanya memegangnya di tangan Ye Chen. Warna itu, baunya, pasti barang antik. Ini semua karena Tian Jiu, pria itu tidak tertandingi dalam menyerang dan mencuri, dan itu bukan penyamaran. Tanpa ada yang menyadarinya, dia melepas kaus kaki lamanya. Saya tidak tahu. Saat ini, punggung Tian Jiu begitu lurus hingga lurus, dengan ekspresi yang dalam di wajahnya. Kekuatan supernatural yang diajarkan Kaisar Zun padanya saat itu benar-benar membuat kencing. Tidak bertiup, dia bisa melepas celana dalam Di Lao dengan lambaian tangannya yang besar. Selama dia mau, dia juga bisa mengambil payudara dan pakaian Yue Huang. Namun, Yue Huang tidak bisa memprovokasi dia secara sembarangan. Jadi bagaimana dengan Jenderal Dewa, bagaimana dengan menyerang orang yang sombong, mereka juga akan dipukul hingga merusak otak. Di sini, Ye Chen telah membuang kaus kakinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika dia tahu siapa itu, maka langkah selanjutnya akan mudah. Dia meluangkan waktu untuk membersihkan dan memasukkan kaus kakinya yang bau ke dalam mulutnya. Kaisar Dacu,
bisakah kita mengobrol, apa yang kamu impikan? Dong Huang Taixin berkata sambil tersenyum. Apakah kepalamu masih pusing? Ye Chen melambaikan tangannya, dan duduk di tanah, tidak hanya pusing yang nyata, tetapi juga pusing palsu, tidak hanya karena tidur terlalu lama, tetapi juga pingsan karena kaus kaki. Pusing hingga pusing, banyak hal yang masih diingat, semuanya karena slip giok di Huang, lebih tepatnya, itu adalah cahaya keemasan yang tersegel di slip giok, dan karena cahaya keemasan itulah ia tertidur lelap. Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti apa gunanya di Huang membawakannya batu giok, hanya untuk membiarkannya tidur. Menurutnya, kaisar tertinggi tidak begitu membosankan, dan disegel dengan segel jalan kaisar, bahkan orang bodoh tahu itu tidak sederhana, tapi sayangnya dia masih tidak mengerti apa artinya. Semua orang diam, menatap Ye Chen dengan tenang, melihat ekspresinya, dia tidak berbohong, dia benar-benar tidak tahu, itu melibatkan reinkarnasi, bahkan mereka bingung, apalagi orang bijak yang hebat. Di sisi berlawanan, Ye Chen mendapatkan kembali ketenangannya, dan ada kerutan di antara alisnya. Reinkarnasi dalam mimpi itu misterius dan misterius. Dia hanya mengerti secara dangkal, dan dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Patut ditegaskan bahwa reinkarnasinya yang ingin diintip oleh dua makhluk tertinggi di dunia bawah. Tidak ada keraguan tentang ini. Melihat ini, saya masih harus bertanya kepada Hades dan Di Huang, dua makhluk tertinggi itu sangat menarik, mereka berada di dunia bawah, dan mereka masih membuat hal-hal rumit seperti itu. Kamu kembali dulu, dan aku akan menemukanmu di masa depan, kata Dong Huang Taixin dengan ringan. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Ye Chen tidak banyak bicara, menepuk pantatnya dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berbalik lagi, menarik lelaki tua itu dan pergi, Pak Tua, mengantarku pergi. Brengsek, tidak ada waktu. Aku punya edisi kolektor. Hei, pelan-pelan, jangan jatuh. Dengan ekspresi dilau, dia berbalik 180 derajat dan mendukung Ye Chen sepanjang jalan. Gerakannya yang menyanjung membuat tangan semua orang gatal. Keduanya pergi satu demi satu, diikuti oleh sekelompok kaisar Zun tua, masing-masing dari mereka membelai janggut mereka, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bahkan Tian Jiu, dengan tangan di belakang, mengikuti. Di taman, hanya ada sekelompok kaisar wanita yang tersisa, masing-masing dengan ekspresi aneh, tidak tahu edisi berharga apa, bahkan Dong Huang Taixin dan Yue Huang juga bingung, apakah ini produk khusus Dacu. Sebaliknya, roh-roh jahat sangat menyadari bahwa yang disebut edisi kolektor semuanya adalah gambar porno. Tanpa sadar, dia mengangkat matanya, dan dia melihat semua wanita Zundi hadir berdampingan, termasuk Dong Huang Taixin dan Yue Huang, edisi langka Ye Chen, ada banyak foto mereka, meskipun mereka semua mengenakan pakaian, tetapi di matanya, itu tidak ada bedanya dengan tidak mengenakan pakaian apapun. Itu karena dia juga membaca edisi langka itu, dan dia tahu siapa-siapa. Untuk alasan ini, di tengah malam, dia selalu mengeluarkannya untuk membandingkan ukurannya dan sebagainya. Banyak kaisar semu wanita ditatap dengan cara yang tidak wajar, hanya untuk disalahkan, mata roh jahat itu sangat tidak normal, seperti gayanya, dia tidak pernah melakukan hal normal dalam hidupnya. Ah! Di sisi lain, terdengar teriakan, dan terdengar seperti orang tua. Perhatikan lebih dekat, lelaki tua itu sengsara, dia tidak sengaja menerima cambuk dari Ye Chen, kepalanya berdengung, seluruh 7 lubangnya berdarah, dan Ye Chen bahkan memasukkan sepotong daging ke dalam mulutnya. Perlu disebutkan bahwa bau kaus kaki itu menyengat. Ketika tiba, lelaki tua itu bahkan tidak melihat edisi kolektor. Ketika dia tiba, dia tidak tahu mengapa Ye Chen memukulinya. Semua kaisar semu tua juga tampak tercengang, mereka tidak akan menunjukkannya kecuali mereka diperlihatkan, mengapa mereka memukuli mereka. Ayo, satu untuk masing-masing, pukul aku, pukul sampai mati. Kaisar ke-10 Dacu murah hati, dan masing-masing mengisi edisi kolektor. Sekarang, kaisar semu yang tua dan tidak bermoral, bel bangkit, untuk menonton edisi kolektor, mereka kehilangan muka, menggulung lengan baju, dan menekan lantai dengan palu yang berat. Itu hanya seorang lelaki tua yang menyedihkan, yang ditipu oleh kaus kaki bau dan meragukan hidupnya. Jenderal Dewa Tianjiu menghela nafas, ekspresi itu, yang disebut kasihan. Tidak mungkin, para jenderal lainnya berada di tengah-tengah perampokan, dan dia harus memikul sendiri pekerjaan menipu orang. Lebih baik Kaisar Zun mengajarinya, dan dia pasti akan mengeluarkan para jenderal dengan tangan.
Ye Chen akhirnya pergi, membilas mulutnya dengan anggur sepanjang jalan. Nanti di puncak gadis giok, semua gadis belum istirahat, mereka berkumpul di bawah pohon tua, menjahit pakaian, terkadang mereka akan mengangkat mata untuk melihat Xiao Yefan dan Xiao yang lain tidak jauh, bermain di rumput, mengejar bunga yang menari kupu-kupu, seperti dua elf, lugu dan romantis. Ji Ningsuang juga meninggalkan adat istiadat, melenyapkan niat membunuh kaisar dan menstabilkan basis kultivasi bijak agung. Saat ini dia benar-benar luar biasa, dari kejauhan, dia terlihat seperti mimpi, dengan hukum hidupnya sendiri, memantulkan cahaya bulan yang cerah, samar-samar tersembunyi, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat ilusi penglihatan, kekuatan peri yang melonjak, menyembunyikannya tidak bisa menyembunyikannya, setiap helai penuh vitalitas. Ye Chen mendecakkan lidahnya di dalam hatinya, menantu perempuannya benar-benar menentang langit, dia lebih kuat darinya, dan dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Bukan lelucon untuk menarik orang-orang kejam dari 32 kaisar, sungguh menakutkan. Ayah, beri aku pelukan. Little Yefan terhuyung-huyung, melihat Ye Chen, dia sangat baik. Ye Chen membungkuk dan mengangkatnya. Setiap saat, dia akan mengintip Yefan kecil. Sudah lama sejak dia masih kecil, dan dia belum dewasa. Ada juga yang Lan kecil, yang masih terlihat berusia 2 atau 3 tahun jika mereka berdua akan seperti ini di masa depan, seorang ayah tidak tahan, dan masih menunggu cucu. Ini, Hong Cheng Sui menyimpannya untukmu. Chu Xuan tersenyum ringan, menjentikkan tas penyimpanan. Ye Chen kemudian mengambilnya, lalu menghancurkannya di dalam tas penyimpanan, hanya ada dua benda, api merah, cincin ungu, satu api teratai merah, dan yang lainnya adalah cincin giok dan zun. Ketika Ye Chen melihatnya, dia tidak bisa menahan alisnya, dia pikir dia tahu dua hal ini, dan dia juga tahu arti dunia manusia, dia benar-benar mewariskan posisi kepala istana kepadanya, dan juga mengirim dia api nyata yang sangat mendominasi. Istana dan Zun telah bergabung dengan kota dan Chu Ling berbisik dan tersenyum. Apalagi, Ye Chen terkejut. Gadis-gadis itu tidak berbicara, tetapi Nanming Yusu tersenyum dan memberikan sentuhan kesadaran ilahi. Setelah Ye Chen membacanya, dia langsung mengerti, tetapi dia tidak bisa menahan nafas. Dia tidak tahu bahwa banyak hal telah terjadi di Dacu selama beberapa bulan dia tidur. Banyak orang, dan barisannya juga sangat besar. Dia masih menerima hadiah Hong Cheng Sui, dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak menerimanya. Gadis itu tidak lagi di Dacu, dia adalah penjaga toko lepas tangan, jadi mengapa dia tidak, pada dasarnya tidak pernah ke Pil City. Saat malam semakin larut, kedua lelaki kecil itu tertidur, dan gadis-gadis itu juga kembali ke kamar kerja mereka. Di bawah pohon tua, hanya Ye Chen dan Ji Ningsuang yang duduk bersila. Dengan hembusan angin sepoi-sepoi, jiwa keduanya melarikan diri dari tubuh fisik mereka satu demi satu. Jiwa Ji Ningsuang memasuki tubuh suci kuno, sementara jiwa Ye Chen memasuki tubuh peri Yaoqi. Ye Chen baik-baik saja, dia pernah memasuki tubuh Ji Ningsuang, jadi dia sudah siap. Di sisi lain, Ji Ningsuang, yang memasuki tubuh pria itu untuk pertama kalinya, merasa sangat tidak nyaman. Awalnya ada lubang, tapi ada tongkat tambahan yang mencuat. Akan aneh jika dia bisa beradaptasi, tapi dia lebih penasaran berapa banyak yang berbeda. Dibandingkan satu sama lain, apakah ini benar-benar segar? Lembut, sangat lembut. Tangan Ye Chen sangat tidak jujur, mencubit ini dan menyentuh itu, masih terasa enak, lembut dan halus, seolah-olah dia telah melupakan masalah merasakan harta karun itu. Ji Ningsuang tersipu, berbalik dan pergi, kembali ke kamar kerja, menutup pintu dengan erat, meskipun dia dicadangkan, dia tidak bisa membantu tetapi menyentuh dada berdaging Ye Chen, itu kencang dan hangat. Ye Chen terbatuk, melihat sekeliling, dan dengan sadar memasuki kamar Chu Xuan. Ningsuang, ada apa? Segera, saya mendengar suara tertegun Chu Xuan. Es apa? Kamu, Ye Chen. Jangan bilang, roti kukusnya memang satu ukuran lebih besar dari milikmu. Pergilah. N. Episode 2220 beri adikku senyuman. Malam sangat sunyi, dan malam sekte Heng Yue bahkan lebih sunyi. Di bawah pohon tua puncak Yunfei, seseorang berjongkok di sana dengan lesu, memantulkan cahaya bulan, cetakan telapak tangan di wajah kiri dan mata panda di mata kanan, mereka luar biasa cantik, awalnya mereka adalah rambut indah dengan 3000 sutra biru, tapi itu acak-acakan, keseluruhannya seperti kandang ayam, dan lubang hidungnya masih berlumuran darah dari waktu ke waktu,
tapi tidak bisa dihentikan. Benar, ini Tuan Muda Ye, yang menggunakan tubuh menantu perempuannya untuk memperkosa menantu perempuan lain, dibandingkan dengan ukuran keduanya, dan dipukuli bahkan tanpa melepas pakaiannya. Biasanya dia dipukuli, tapi yang konyol adalah dia menggunakan tubuh Naiji Ningxuang. Bayangkan saja betapa menggoda peri cantik dengan hidung memar dan wajah bengkak. Gambar Dewa Timur Yaochi telah digantikan oleh Kaisar ke-10 dari Great Chu, dan tidak ada yang tersisa. Serangan itu terlalu kejam, Ye Chen menyeka mimisan, menutupi pinggang tuannya, dan berjalan ke kamarnya, pincang, tetapi dia tidak berani memperkosa menantu perempuan lainnya lagi, karena takut dipukuli lagi. Di malam hari, hening kembali, dan semuanya hening. Pergi untuk melihat ruangan, Ye Chen, yang cukup termotivasi, benar-benar melepas pakaiannya dan mempelajari tubuh wanita itu dengan hati-hati. Itu harus cembung dan bengkok. Ketika saya menyentuhnya dengan satu tangan, itu halus dan lembut, dan aku tahu itu melakukannya. Penelitian, saya tidak tahu, saya pikir dia masturbasi. Ini juga berkat fakta bahwa tidak ada orang luar di sini, jika tidak, pasti akan sangat hidup. Jika Anda tidak tahu malu, Anda akan benar-benar tak terkalahkan di dunia. Bakat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Secara alami, Ye Chen tidak hanya melakukan apa-apa, setelah meneliti tubuh wanita, dia memanggil api teratai merah. Karunia Hong Cheng Sui sangat berharga. Tingkat api karma teratai merah sudah menjadi puncak nyala api. Kekuatan sombongnya telah dijelaskan kepada dunia oleh permaisuri teratai merah. Berdarah. Karena itu adalah api tingkat puncak, Hong Lian Yehuo juga memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Itu sama sekali tidak menanggapi kedipan Ye Chen, dan bahkan ancaman Xian Huo tidak berguna. Laut ditangguhkan, yang benar-benar pemandangan yang indah. Mengenai hal ini, Ye Chen merasa sangat tidak berdaya, dia tidak berani terlalu bersemangat, dan bergabung perlahan, Hong Lian Yehuo terlalu bangga, membawa mitos keabadian, jadi dia harus dijinakkan perlahan, terlalu bersemangat untuk sukses cepat, itu akan merugikan diri sendiri sebagai gantinya. Perlahan mengumpulkan pikirannya, Ye Chen untuk sementara mengesampingkan api teratai merah, dan berkonsentrasi untuk memahami tubuh abadi. Sayangnya, kali ini dia kurang beruntung dan gagal membangunkan Shenzang. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan, tetapi Jining Suang mendapat keberuntungan, tubuh abadi dan tubuh suci menjalin kekuatan misterius, seperti kunci, membuka pintu para dewa, dan membangunkan barisan dewa di langit. Ilusi, yang sangat misterius. Penglihatan ekstasi, pancaran cahaya cemerlang, dan melihat keliaran kaisar, semuanya memiliki makna yang dalam. Fakta telah membuktikan bahwa kombinasi roh primordial tubuh suci dan tubuh abadi, atau kombinasi roh primordial abadi dan tubuh suci, memang memiliki keberuntungan yang tak terduga, dan memang memiliki kekuatan ilahi untuk membangkitkan Shenzang. Tubuh suci, dia benar-benar membuka visi, ini akan menjadi yang pertama dari jenisnya. Sangat disayangkan Kaisar Dunia Bawah tidak berada di Gunung Jiming, jadi dia tidak melihat pemandangan ini, jika tidak, dia akan menghela nafas dan menghela nafas. Generasi Kaisar Agung, yang telah melampaui zaman kuno dan melampaui masa kini, tidak memiliki ide misteri ini. Berbicara tentang Kaisar Dunia Bawah, Di Huang sedikit mengernyit, dan cukup ingin tahu tentang identitasnya di mulut Kaisar Dunia Bawah, identitas seperti apa dia, bahkan tubuh sucinya yang agung, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Mungkinkah Kaisar Langit berada di atas Kaisar Agung? Atau, Kaisar Huang yang legendaris? Di Huang tidak dapat mengetahuinya, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia memang tubuh suci yang agung, meskipun dia bahu-membahu dengan kaisar, tetapi dia bukanlah seorang kaisar, ada terlalu banyak rahasia kuno, dia memang tidak memenuhi syarat untuk tahu. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, sinar matahari yang hangat membanjiri sekte Heng Yue, menutupi gunung peri dengan mantel yang indah, berkabut dan seperti mimpi. Ini adalah tanah murni di bumi, negeri dongeng yang maha tinggi. Di puncak Yunfei, gambarnya hangat, cekikikan anak-anak, suara susu, sangat ceria, yaitu Xiao Yefan dan Xiao Yanglan, terhuyung-huyung di rerumputan, mengejar kupu-kupu terbang, mereka benar-benar sepasang anak emas dan gadis giok, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, mereka adalah pasangan yang sangat cocok, pasangan yang dibuat di surga. Semua gadis juga bangun cukup pagi, semuanya adalah istri yang berbudi luhur, sibuk menyiapkan sarapan, seperti Xian yang ceria, yang tidak menganggur, tersenyum manis,
seolah sangat menikmati perasaan ini. Mencicit. Pintu terbuka, dan Ji Ningsuang keluar dengan penuh energi. Para wanita menoleh ke samping, dan alis hitam mereka sedikit terangkat. Tidak sulit untuk menebak bahwa adegan di kamar tadi malam seharusnya sangat seksi. Namun, mereka pergi tidur terlalu dini, jika tidak, mereka bisa mengejar ketinggalan. Siaran langsung. Ayah, peluk aku. Xiao Yefan sangat senang, memanggil dengan penuh kasih sayang, dan berlari menuju Ji Ningsuang. Ji Ningsuang terkejut, tetapi hanya sesaat, dia menyadari bahwa dia masih menggunakan tubuh Ye Chen. Kaisar ke-10 dari Great Chu, kamu benar-benar berdedikasi. Chu Linger memutar matanya. Tadi malam, apakah kamu bahagia? Xian tersenyum main-main. Nyaman digunakan. Mata indah Sangguan Yuer berbinar. Ayo, beri aku senyuman. Itu adalah Hao Tian Xiyue yang paling langsung, memegang dagu Ji Ningsuang, dengan senyum di wajahnya, gerakan dan posturnya yang provokatif benar-benar tepat. Aku Ningsuang. Ji Ningsuang terbatuk, wajahnya tiba-tiba memerah, itu benar-benar memalukan, hari pertama dia menggunakan tubuh Ye Chen untuk tampil di depan gadis-gadis itu, dan dia diperkosa. Singkatnya, perubahan ekspresi para wanita itu luar biasa. Hanya Chu Xuan yang menutup mulutnya dan mencibir. Dia tahu bahwa Ye Chen dan Ji Ningsuang telah berganti tubuh. Baru tadi malam, Ye Chen dipukuli olehnya. Dia memiliki tentara kaisar, dan Ye Chen bukan tandingannya. Mencicit. Saat suasananya memalukan, pintu terbuka lagi, dan Ye Chen keluar lagi sambil memegangi pinggangnya. Setelah satu malam, bekas tamparan di wajah kirinya masih terlihat jelas, mata panda di mata kanannya masih rapi, dan salah satu lubang hidungnya disumpal bola kapas untuk menghentikan pendarahan. Hal yang paling eye-catching adalah rambutnya, berantakan, seperti kandang ayam. Ketika Ji Ningsuang melihatnya, dia tidak dapat berdiri dengan kokoh, dan hampir terjatuh. Gadis-gadis itu sepertinya tersambar petir, sudut mulut mereka berkedut hebat, mulut mereka yang terbuka tetap terbuka untuk waktu yang lama. Pada saat ini, bahkan Xiao Yefan dan Xiao Yanglan memiliki mata bulat dan tampak lurus. Ibu mereka tidak seperti ini di waktu normal. Apakah ini? Dipukuli. Benar, dia dipukuli, dan wanita cantik yang memukulinya masih menaruh potongan sayuran. Tidak bisa dipungkiri bahwa startnya memang agak berat. Ye Chen kehilangan wajah dan kulitnya, terlatih-tatih ke kompor, dan makan mentimun. Sarapannya masih sangat hangat, tapi suasananya luar biasa aneh. Dengan wajah kurus Ye Chen, dia bahkan tidak terlihat ingin makan, dia menggulung lengan bajunya, memegang kaki ayam di satu tangan, dan labu anggurnya di tangan lainnya, mulutnya penuh, dan dia memiliki nafsu makan yang besar. Tidak bertiup, semua orang di meja memperhatikannya makan. Bukannya mereka belum pernah melihatnya makan seperti ini, atau Ji Ningsuang makan seperti ini. Tahukah Anda, Ye Chen masih mengenakan tubuh Ji Ningsuang. Ji Ningsuang dalam ingatan mereka lembut dan pendiam, tetapi tidak terlalu liar. Jangan diam, makan. Ye Chen meluangkan waktu untuk mengatakan sesuatu. Lihat saja kamu makan. Chu Linger memegang dagunya, dan Chu Xuan juga memegang dagunya. Untuk lebih tepatnya, semua gadis yang hadir semuanya memegang dagu mereka, berbaris rapi, memandang dia wanita yang sangat cantik, dia tidak punya akhlak saat makan, hanya dengan melihatnya saja sudah membuatnya merasa segar. Ye Chen tidak peduli, dia harus makan dan minum, dan menunjukkan kepada gadis-gadis itu pertunjukan makan dan siaran yang bagus, mulutnya penuh, dan dia tidak bisa mendengar dengan jelas, seolah-olah dia telah mengabaikan citranya. Melihat Ji Ningsuang lagi, wajahnya hampir terkubur di mangkuknya, dan dia menyadari bahwa bertukar tubuh dengan Ye Chen adalah kesalahan besar, dan itu juga bertukar tubuh. Mengapa kamu begitu baik? Mengapa kamu begitu baik? Bisakah kamu simpan sebagian untuk menantu perempuan Anda wajah? Bagaimana Anda bisa bertemu orang saat Anda pergi keluar di masa depan? Ah, ada sesuatu untuk dimakan. Terdengar teriakan, Xiong Er ada di sini, Xie Yun dan Si Tunan juga ada di sana. Ketiga pelacur ini berkumpul di mana-mana, dan mereka selalu berkumpul di bawah puncak Yunfei di tengah malam. Dengarkan jika ada suara, bangun pagi-pagi, dan Anda pasti akan datang untuk makan. Dalam 170 tahun sejak Ye Chen tidak ada lagi, mereka sering lari ke Yunfeng untuk menjaga saudara laki-laki dan menantu mereka. Orang-orang masih datang, mereka benar-benar mempermainkan hidup mereka. Ayo, pindah ke samping. Seperti biasa, ketiganya secara sadar mendorong Ye Chen ke samping. Oh tidak, mereka mendorong Ji Ningsuang ke samping. Sejauh ini,
mereka tidak melihat bahwa Ye Chen dan Jining Suang bertukar kata tubuh. Keluargamu, apakah kamu tidak memasak? Ye Chen meminum anggur, berkumur, dan meludahkannya ke dalam 2 mangkuk. Mendengar apa yang dia katakan, mereka bertiga tertegun sejenak, menoleh bersama, menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh, lalu menoleh bersama, dan menatap Jining Suang dengan ekspresi indah. Plot macam apa ini? Si Yun menggerakkan bibirnya. Jelas, aku mengubah tubuhku, kata si Tunan penuh arti. Luangkan waktu, biarkan saudara-saudara bersenang-senang. Xiong Er menyodok Ye Chen, tertawa cabul. Hei! Sangguan Yuer mengambil piring dan menghancurkannya, percikan api di mata indah semua gadis juga mekar bersama, kebanyakan dari mereka menggulung lengan baju, siap menghajar mereka bertiga kapan saja, terutama Jining Suang, yang memiliki keinginan untuk mengangkat meja. Putriku, jangan terlalu kasar. Ye Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada gadis-gadis itu untuk terus makan, lalu bangkit, dan menyeret Xiong Er pergi. Ayo, saudaraku, biarkan kamu bersenang-senang. Mereka diseret, serta si Yun dan si Tunan. Setelah makan dan minum cukup, Anda harus melatih otot dan tulang untuk membantu pencernaan. Segera, jeritan datang dari sudut gunung di belakang gunung Heng Yue. Asyik, ketiga pelacur itu keren banget. Ibu yang dipukul Ye Chen bahkan sudah tidak saling kenal lagi. Setelah selesai, mereka diikat dan digantung di pohon dengan leher bengkok. Pada saat ini, Ye Chen sedang duduk dengan kaki erlang bersilang, di bawah pohon bengkok, menghitung tas penyimpanan mereka bertiga, menyita semuanya, tidak peduli pil, artefak magis, gulungan rahasia, atau batu asal. Ketika dia menonton, Ye Chen mengerutkan kening, dan mengeluarkan pisau yang patah dari tas penyimpanan Xiong Er. Itu adalah prajurit Raja Suci, terbuat dari besi peri khusus, bersinar dengan cahaya keemasan, memegangnya di tangannya, dan terdengar suara mendengung. Senjata yang benar-benar mendominasi. Bukan apa-apa, tidak peduli seberapa sengit senjata yang dilihat Ye Chen, alasan mengapa dia mengerutkan kening adalah karena di atas pisau yang patah, dia samar-samar bisa mencium nafas iblis. Fatih, dari mana datangnya pisau yang patah ini? Ye Chen melirik Xiong Er. Aku mengambilnya. Xiong Er tidak banyak bergerak, dan bergoyang-goyang dengan hembusan angin. Ye Chen tidak berbicara, tetapi sedikit menyipitkan matanya, menatap Xiong Er. Melihatnya, dia bangun tanpa sadar, matanya hampir menyempit menjadi garis, dan dia melihat langsung ke sumber melalui bulu Xiong Er, dan menemukan cahaya hitam di sumber Xiong Er, yang tampaknya terlihat samar-samar. Setan! Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen semakin mengernyit, tetapi dia tidak tahu bahwa ada juga asal-usul iblis yang tersembunyi di tubuh Xiong Er, yang berasal dari pembuluh darah yang sama dengan yang ada di tubuhnya. Tidak melihat dengan hati-hati, sangat sulit untuk mengetahuinya. Saat dia mengatakan itu, dia melirik si Yun dan si Tunan lagi, mereka normal, dan tidak ada asal-usul iblis surgawi di tubuh mereka. Aku berkata, tinggalkan beberapa untuk kami, dan tunjukkan saja. Si Yun dengan berlinang air mata melihat tas penyimpanannya yang kosong, merasakan sakit di hatinya. Setelah kerja keras selama ratusan tahun, semua saku Ye Chen. Kenapa kamu tidak meletakkannya untuk kami dulu? Fatih Xiong meniduri istrimu, bukan kita berdua. Waktu mana kamu tidak berlari paling cepat? Tiga bersaudara bermasalah juga menarik, meski diikat, meski digantung di pohon dengan leher bengkok, mereka tetap tidak lupa berkelahi. Ye Chen tidak mendengar tentang ini, dan menatap Xiong Er untuk terakhir kalinya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi, meninggalkan ketiga orang itu, bergoyang, dan bahkan mereka yang lewat masih tidak lupa untuk keluarkan memori spar, ukir pemandangan yang menarik ini, dan letakkan di samping tempat tidur untuk mengusir roh jahat. Tembak, tampar adikmu, keluar. Kembalilah, taruh dulu untuk kami, aku. Untuk apa kamu lari? Oke, aku ingat kamu.